Pak Chatib tadi ada harapan bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi bisa membentuk huruf V begitu. Namun dari hasil analisa Pak Chatib, apakah bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 dan juga kuartal 3 nanti? Saya melihat bahwa di triwulan 2 atau kuartal 2 itu pertumbuhan ekonomi mungkin akan mengalami kontraksi karena semua leading indicators-nya menunjukkan bahwa pertumbuhan kita minus. Yang tentu jadi pertanyaan adalah apakah teritori negatif ini masih berlangsung di kuartal 3 atau tidak. Itu yang kita harus lihat dari data-data. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal ya. Pandemi ini itu akan berpengaruh pada ekonomi walaupun adaptasi baru dijalankan atau reopening dijalankan atau new normal dijalankan. Kenapa? Karena begini, karena kalau pandeminya masih terjadi, itu protokol kesehatan harus dilakukan. Nah, saya kasih contoh misalnya, my sister, Anda pergi ke restoran. Itu restoran tidak mungkin kalau menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Itu menerima semua tamunya kan, karena ada social distancing, jarak antar meja harus 1 meter. Jadi mungkin dengan kondisi itu dia hanya bisa menerima visitor atau pengunjung itu mungkin 50%. Pesawat, kalau kita mau traveling, kan antara penumpang harus selisih 1 meter. Jadi nggak mungkin penumpangnya penuh, ya kan? Mungkin dia 50%. Masalahnya, ada banyak sektor yang jika skala ekonominya tidak tercapai, saya kasih contoh, airline, itu kalau load factor-nya atau penumpangnya tidak mencapai 60%, setiap kali dia terbang dia rugi. Restoran, kalau pengunjungnya kurang dari 50%, dia walaupun buka, dia rugi. Kenapa? Karena pegawai harus dibayar, listrik harus dibayar, tetapi yang masuk itu kurang. Karena itu saya bilang, selama ekonominya, selama pandeminya masih terjadi, ekonomi tidak bisa jalan 100%. Itu yang akan mencegah recovery-nya mungkin tidak bisa secepat seperti yang kita bayangkan. Ya, pasti akan kena begitulah. Cuman sekarang pertanyaannya, apakah mungkin ke Indonesia spesifiknya Pak Chatib, apa tanda-tanda resesi di kita? Kalau kita sandingkan dengan Singapura pasti berbeda lah ya. Mulai dari tumpuan ekonomi kita juga berbeda. Karena kita kan konsumsi domestik yang menopang perekonomian Indonesia gitu. Nah, tanda-tanda apa yang mungkin harus diantisipasi dan ini membuka mata pemerintah juga bahwa harus mengutamakan, selamatkan dulu sektor yang A, B, atau C gitu? Kalau buat saya yang paling penting sebetulnya itu adalah daya beli. Karena begini, saya kasih contoh ya. Itu permintaan terhadap kredit di bank sekarang mengalami penurunan. Jadi kalau produksi digenjot, itu juga tidak banyak manfaatnya. Karena buat apa perusahaan menambah produksi kalau yang minta tidak ada. Itu yang menjelaskan kenapa permintaan kredit sekarang tidak meningkat. Untuk apa orang pinjam uang di bank? Kalau dia melakukan ekspansi usaha, itu barangnya hanya akan jadi stok di gudang. Jadi yang harus dilakukan adalah membuat permintaannya naik dulu. Dan buat saya, dari kelompok masyarakat yang melakukan konsumsinya seketika itu adalah yang menengah bawah. Oke, berarti kalau untuk kelompok atas, kalau kelompok atas itu dikasih uang, dia akan simpen. Tetapi kalau yang menengah bawah dia akan spend. Karena itu buat saya BLT itu menjadi kunci dan itu harus diperluas bukan hanya kelompok miskin, tetapi lower middle income group. Oke, tapi berarti artinya dengan laporan inflasi kita kan rendah ya Pak di bulan Juni, lebih baik. Saya tanda kutip lebih baik dibandingkan bulan Mei. Ini artinya dengan penjelasan Pak Chatib tadi bahwa yang terjadi adalah memang pelemahan daya beli. Betul. Yang kita ketahui Pak, ini yang menjadi gejala resesi juga kalau kita lihat kan ada kenaikan jumlah orang miskin ya. Jumlah PHK itu pasti akan terjadi begitu. Nah, bansos memang dipertebal gitu, tapi pendapatan masyarakat ini juga mengalami penurunan. Boleh kita sebut bahwa ini adalah tanda resesi yang semakin dekat untuk Indonesia? Bisa ya, maka jawabannya akan tergantung apakah bansos yang diberikan itu bisa membantu untuk terjadinya pembalikan dalam konsumsi. Jadi kalau dia kemudian diberikan uang, kalau buat saya sih yang paling sederhana, kasih uang lah, nggak usah kasih yang lain-lain. Karena kalau dia uang, itu dia bisa digunakan, Anda memberikan kebebasan, freedom to choose untuk orang untuk memilih konsumsinya. Tapi kalau Anda kasih makanan tertentu, belum tentu makanan itu dimakan.
Oke. Berarti simpulan dari Pak Catif mungkin tadi bahwa bansos harus ditingkatkan. Selain dari bansos, mungkin apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Karena kita tahu bahwa ada Satgas juga untuk penanganan COVID. Seperti apa Pak Catif? Singkat saja. Setelah permintaan muncul karena bansos, maka kemudian yang dilakukan adalah kombinasi dari penurunan tingkat bunga oleh Bank Indonesia, kemudian berikan penjaminan kredit supaya perbankan itu mau meminjamkan kepada sektor real. Oke, baik. Berarti simpulan kita, diskusi kita, harapannya kita pertumbuhan ekonomi sebenarnya bentuknya V, tapi masih butuh waktu pembuktian begitu ya Pak ya. Dan yang paling jelas adalah penggelontoran dana bansos. Jangan ditahan-tahan, karena itu menjadi penyelamat di masa sekarang. Begitu ya Pak Catif ya? Setuju saya. Baik, terima kasih Pak Catif waktunya dengan Kompas Bisnis.